Oke, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke sesi coding. Kita nanti akan mengimplementasikan keyboard input dan mouse input. Sebentar, saya ngecas laptop dulu. Oke. Oke. Yang pertama kita akan mengimplementasikan keyboard input dulu. Di sini saya buat di pertemuan 8 ada, lalu saya buat di folder presentasi ya. Nanti teman-teman silahkan melakukan dengan caranya teman-teman sendiri, menyesuaikan dengan teman-teman sendiri. Saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Selebihnya teman-teman bebas pakai aplikasi apa saja, bahkan pakai notepad pun juga bisa. Tapi keuntungan dari menggunakan Visual Studio Code adalah toolsnya cukup lengkap. Jadi untuk interpreter bahasa pemrograman Python itu cukup bagus. Terus kita juga bisa langsung running programnya dari text editornya. Yang pertama saya akan buat input keyboard. Kalau file Python ekstensinya menggunakan py ya. Oke, filenya sudah terbuat. Yang pertama harus kita masukkan adalah kita harus memanggil library OpenGL. Nah, kita panggil OpenGL.gl, lalu import bintang. Nah, ini CLU, ini GLUT. Oke, sampai sini sudah cukup. Terus kita akan nanti yang pertama kita akan panggil dengan fungsi main. Nah, di fungsi main itu apa saja yang harus diisi. Nah, ini teman-teman di awal sudah dulu saya sering memberikan source code-nya ya, dan ini sama. Pertama menginisialisasikan GLUT init-nya dulu, terus menginisialisasikan display-nya dulu. Display mode-nya GLUT single dan GLUT RGB. Terus GLUT init window size. Size-nya saya buat 500. 500. Lalu GLUT init window position. Ini nanti yang letak dari windownya itu ada di mana. Positionnya 100 ini koordinat yang dipakai adalah koordinat window. Koordinat layar ya, bukan koordinat window. Saya lagi ngetik window, jadi ke bawahnya window. Keyboard input, lalu GLUT display function. Nah, ini kalau di pertemuan yang sebelumnya biasanya kita menggunakan plot point. Nah, sebenarnya namanya bebas. Di sini saya akan ganti saja ya. Jadi my display. Nah, nanti my display ini harus didefinisikan dalam sebuah fungsi. Oke, itu dulu. Terus yang terakhir GLUT main loop. Nah, terus my display-nya masih belum kita buat, jadi sekarang kita akan buat my display
Ini fungsi di Python ya, menggunakan def depannya. Di display kita akan menginisialiskan dulu CL clear. CL color buffer. Terus kita akan membuat sebuah titik koordinat, jadi garis koordinat yang dia berbentuk koordinat kartesian ya. Biar rapi, saya akan buat dengan fungsi baru, namanya fungsi core. Nah, fungsi core ini akan saya buat sendiri di sini, biar tampilannya lebih rapi ya. Fungsi koordinat akan saya beri warna warna menggunakan float. Warnanya, lalu buka dengan GL begin. Yang kita panggil fungsinya adalah GL line, karena kita hanya akan membuat garis. Terus kita panggil GL vertex 2 dengan float, karena tadi kita sebentar, kita masih belum menginisialisasikan koordinatnya ya. Koordinatnya itu berapa sampai berapa, kita baru menginisialisasikan window size nya. Oke, kalau gitu kita akan inisialisasikan menggunakan glut ortho. Nah, kita colornya di clear dulu, CL clear color on. Tuh 234, warnanya RGB, lalu ditambah dengan transparansi. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah koordinat kita gunakan glut ortho. Min X nya adalah min 500, maksimal X nya sama 500, minimal Y nya sama 500, maksimal Y nya juga sama 500. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke koordinatnya. Kita buat koordinatnya 500 ke min 500, titiknya adalah min 500, X nya min 500, Y nya 0 ya. Terus nanti akan dihubungkan ke GL vertex lagi, kurang error. Oke. Ke X 500, Y nya masih di 0. Nah, coba sekarang kita panggil, sebelum kita panggil kita tuliskan dulu GL flash. Oke, kita tes, masih error. Oke, mainnya masih belum terpanggil. Main. Oke, kita tes, masih error ya. Apakah yang salah? Kita lihat di programnya. Oke, ini fungsi ya, seperti ini ya. Sekarang kita running. Masih error, masih. Oke, kurang huruf R, masih error juga. Di line berapa?
Bentar. This function memberikan 4 argumen, berikan 5. Ada di include ortho. Kelebihan kah? 1. Oke, ini harusnya titik. Oke, good, sip. Sudah jalan. Backgroundnya putih ya. Coba, kalau backgroundnya putih jadi koordinatnya tidak terlihat. Oke. Oh, adakah yang salah? Sebentar. Oke, kesalahan ada di mana? Kenapa koordinatnya? Oke, belum ditutup ya. Oke, saya lupa belum ditutup. Jadi di sini harus ada gln. Oke, tes lagi ya. Nah, saya kembalikan jadi putih ini 0 ya. Nah, 3. Oke. Nah, ini koordinat untuk X-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat koordinat untuk Y-nya. Oke, tinggal copy saja biar cepat. Y-nya itu berarti dari 0 sampai min 500, lalu titik pasangnya 0 500. Sip, koordinat sudah terbentuk. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan, kita tidak akan membuat objek ya di sini. Jadi kita akan menguji apa namanya? Kita akan menguji input dari sebuah keyboard. Jadi ini bisa dibilang kita baru membuat template-nya saja. Nah, supaya tidak bekerja 2 kali, template ini akan saya copy dulu. Saya copy, saya simpan dengan nama input mouse. Jadi nanti ketika mengimplementasikan mouse itu tidak perlu ngoding dari 0 lagi. Mouse-nya saya rubah namanya mouse input. Oke, cukup. Nah, di keyboard input yang akan pertama kita buat, apa nama fungsinya? Nama fungsinya adalah GLUT keyboard function ya, seperti yang tadi teman-teman sudah lihat di video yang bagian 1. Itu adalah untuk GLUT keyboard function itu ketika tombolnya ditekan, sedangkan ada GLUT keyboard up itu ketika tombolnya dilepas. Lalu ada GLUT special function itu untuk karakter-karakter tertentu seperti F1 sampai F12 sama anak panah, atas, kanan, atas, bawah, kanan, kiri gitu. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan keyboard functionnya? Itu kita tinggal tuliskan di sini GLUT keyboard
function. Nah, terus kita buat nama fungsinya. Biar mudah, saya akan menggunakan nama fungsi menggunakan bahasa Indonesia, papan ketik gitu ya. Biar teman-teman tahu bahwa nama di sini itu bebas, bisa menggunakan nama apa saja. Nah, di sini merah karena papan ketik belum kita buat fungsinya. Kita buat def, oke. Def papan ketik. Nah, masih ingat ya, di presentasi itu kalau untuk keyboard function itu nanti parameternya ada apa saja. Yang pertama ada key, ada X, ada Y. Nah, sekali lagi nama ini bebas. Misal ini mau diganti tombol, itu tidak masalah, tapi kita ikuti standar saja, yaitu key. Oke, nah sekarang kita akan coba tes menekan salah satu tombol ya. Oke, untuk membaca tombolnya itu kita harus membuat suatu kondisi if. Jika key sama dengan, apa yang akan kita lakukan? Misal kita akan menekan tombol enter. Nah, menekan tombol enter itu kita tinggal mengetikkan ASCII code-nya dalam heksadesimal. Kodenya adalah seperti ini, depannya kita tambahkan B. Nah, ini nanti kita akan print sebuah teks press enter. Nah, jadi nanti ketika tombol enter diklik, nanti konsolnya akan menampilkan sebuah output yang berisikan press enter. Nah, kita coba running. Outputnya bisa kita lihat di sini. Saya tekan enter. Woi, tidak bekerja. Oke, sebentar. Saya cek dulu dari sini, include keyboard function. Oke. If key oke, tes lagi. Oke, baru muncul teks centernya. Oke, coba saya clear dulu. Wah, hilang. Nah, kalau di terminal ya, bukan di output munculnya. Di terminal, kita bersihkan dulu terminal. Running lagi. Nah, kalau kita tekan enter, dia akan muncul teks press enter. Nah, oke. Nah, terus kalau misal kita menekan selain tombol enter, maka akan menampilkan key-nya. Kita akan coba membaca key ini kalau ditampilkan itu apa, ini kalau ditampilkan itu apa, ini kalau ditampilkan juga apa. Kita coba. Berarti kalau ada if, ada juga else ya. Else nya kita akan menampilkan preset key, preset key, lalu kita panggil variable key nya. Oke, kita tes. Kita tekan enter, 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 enter. Oke, masuk. Kalau kita tekan A, nah di sini muncul ya preset key A. Kalau kita tekan V, nah gitu ya.
Kalau tekan escape, ini kodenya F1, dia tidak bisa bekerja. Oke, sebentar, saya akan coba pakai keyboard virtual saja. Nah, saya tekan key, tekan W, tekan S, tekan A, D. Oke, semuanya kebaca ya. Hanya saja handle-nya itu ini belum diberikan handle semua, hanya baru memberikan handle untuk enter. Nah, press enter. Coba kalau huruf besar, nah gitu ya. Coba saya akan memberikan untuk tombol S kecil ya, S kecil akan saya berikan handle juga. Nah, saya berikan if lagi di sini. Kalau di Python if else gunakan elif. Nah, cuma beda nama saja ya. Key S ya, berarti B S kecil. Kita akan memunculkan misal tombol S ditekan. Nah, coba S-nya saya tekan. Nah, muncul tombol S ditekan. Kalau A, dia masuknya ke else. Ini semua masuk ke else. S-nya masuk ke elif, enternya masuk ke if. Nah, itu ya. Dan seterusnya, kalau kita ingin memberikan sebuah penanganan di semua tombol, tinggal ditambahkan elifnya. Kalau misal anak panah, dia tidak bekerja karena anak panah ini harus untuk anak panah itu kita harus menggunakan special function. Coba tadi enter sudah, ini ya, enter. Saya akan buat lagi untuk tombol escape, lalu tombol delete. Tombol S ditekan, tombol skip ditekan, tombol delete ditekan. Kalau tidak tahu kode ASCII-nya, heksanya itu apa, teman-teman bisa lihat melalui link yang ada pada PowerPoint pada bagian 1, atau teman-teman bisa cek langsung di sini. Ditekan saja, ditekan escape saja, nanti akan muncul kodenya. Yang akan kita lakukan adalah escape dan delete. Escape, delete. Nah, oke, kita udah tahu kodenya. Oke, ini enter, ini S. Nah, ini kita ganti jadi escape itu adalah X1B, lalu delete nya adalah /X7F dengan huruf kecil semua. Nah, sekarang kalau kita jalankan, ketika kok kalkulator, ketika tombol delete nya ditekan, coba delete nya ditekan, nah dia muncul tombol delete ditekan. Kalau escape nya ditekan, dia muncul tombol escape ditekan. Oke, begitu ya teman-teman. Itu untuk keyboard yang sifatnya apa, yang menggunakan fungsi GRUD keyboard function.
Terus kita akan coba juga untuk yang menggunakan glued keyboard up function, yaitu ketika papan ketiknya diangkat. Oke, yuk kita tambahkan di sini glued keyboard up function. Kita ketik papan ketik, tapi fungsinya berbeda, papan ketik angkat. Oke, terus isinya kurang lebih sama, kita copy saja. Kita beri nama papan ketik angkat. Nah, di sini namanya, oke, saya ganti jadi bahasa Indonesia semua saja ya. Tombol S ditekan, berarti ini tombol enter ditekan. Selanjutnya di bawah juga saya ganti. Nah, karena ini adalah angkat, ditekannya saya ganti menjadi dilepas ya. Dilepas. Oke, kita tes, jalankan ya. Kita enter ya, enternya diklik. Sebentar, saya pakai keyboard lagi, keyboard on screen lagi. Nah, tombol enter saya tekan. Nah, dia akan menekan terus, tapi lepasnya belum ada ya. Lalu saya lepas. Nah, di sini langsung muncul tombol enter dilepasnya. Atau kalau saya klik langsung, oke, sebentar, ini ya. Nah, seperti ini ya. Bagian bawah ini juga harusnya tombol release ya. Ini release bahasa Inggrisnya. Saya ulangi, running ulang. Nah, kalau yang dia belum dihandle, maka precedent release key. Tapi kalau yang sudah dihandle, maka seperti ini, tombol enter ditekan lalu dilepas, tombol escape ditekan lalu dilepas, apalagi S ya, S juga sudah, delete nya juga sudah. Nah, oke, begitu ya, mudah sekali implementasinya. Terus satu lagi, yang menggunakan special function. Nah, kita ketik glued special function, papan ketik spesial. Oke. Papan ketik spesial, lalu saya buat fungsinya def papan ketik spesial. Oke, sama ya, sama persis. Nah, ini juga sama. Yang membedakan adalah nilainya. Nah, kalau di presentasi itu ada tombol spesial untuk F1 sampai F12, lalu ada juga tombol kanan kiri atas bawah,
lalu ada home, ada insert, ada end. Oke, kita akan coba yang pertama F1 dulu ya, glut key F1, tombol F1 ditekan. Oke, dari tadi kita belum memanggil nilai X dan Y ya. Nah, sekarang coba di bagian spesial saya juga akan memanggil nilai X dan Y. Jadi tombol F1 ditekan, saya tambahkan lagi pada posisi X. Ini dan Y begini. Nah, ini saya implementasikan di semua. Ya, seperti ini. Ini F1, F2, F3, F4 dan seterusnya ya sampai F12. Ini 2, 3, 4. Oke, kita tes. Ini tutup dulu. Oke, kita running. F1 nya saya tekan. Nah, kok munculnya, oh salah, saya salah menekan. Saya menekannya huruf 1 dan 2, 3. Sekarang saya tekan F1. Oke. Nah, sekarang kita lihat setelah ditambahkan posisi X dan Y, maka muncul ya X nya berapa, Y nya berapa. Nah, X dan Y nya ini adalah letak dari posisi mouse. Kita ulangi lagi. Ini kalau posisi 0, mouse saya letakkan di ujung kiri atas. X nya 0, Y nya 0. Saya turun ke bawah. F1 ditekan pada posisi X, Y yang selalu berubah. Kalau di tengah-tengah kira-kira berapa? Di tengah-tengah seharusnya 250, 250 ya. Nah kan, 250, 250. Kalau yang di bawah berarti 500, 500. Nah, nilai ini maksimalnya adalah 500. Itu diambil dari Windows size-nya. Sekali lagi perlu diingat bahwa yang tampil di X dan Y nya itu adalah koordinat layar. Oke, gitu mudah ya. Nah, sekarang kalau menggunakan tombol anak panah, sekarang saya akan buat tombol anak panah 1, 2, 3, 4. Anak panahnya itu ada 4 ya. Kalau anak panah itu kita akan menggunakan glut key left, right, up,
down. Nah, tombol kiri ditekan, tombol kanan ditekan, tombol atas ditekan, tombol bawah ditekan. Oke, kita tes lagi. Nah, tombolnya bekerja. Coba saya akan coba tes tombol yang belum di handle di sini. Tombol F5. Tombol F5 akan saya tekan. Nah, munculnya seperti ini, key 5. Kalau yang F6, F11, F7 ya, 7, F8, F9 sampai terusnya. Terus kalau saya menekan tombol selain yang spesial, kira-kira muncul atau tidak? Kalau ditekan tombol selain spesial, ini dia tidak muncul ya. Ini adalah fungsi dari fungsi papan ketik yang biasa. Oke, untuk mempermudahnya saya komen dulu saja. Untuk yang papan ketik biasa sama yang papan ketik angkat saya komen. Nah, oke. Jadi dua fungsi ini tidak bekerja, hanya bekerja yang spesial saja. Saya tutup. Saya buka lagi. Oke, tidak ada penampakan ya. Tombol biasanya tidak bekerja. Oke, begitu. Sederhana dan simpel sekali. Oke, selanjutnya masih di input keyboard, saya akan menambahkan sebuah objek supaya nanti objek itu ketika kita menekan tombol anak panah ini, objek itu dapat bergerak. Bagaimana caranya? Oke, mari kita lihat. Pertama, kita membutuhkan sebuah fungsi glued ini timer. Masih ingat apa itu glued ini timer? Kalau di bagian 1 PowerPoint yang saya jelaskan tadi, itu masuk ke dalam fungsi sistem yang dia akan selalu melakukan looping terus menerus. Nah, untuk itu kita harus menambahkan glued timer function. Oke, glued timer function ini adalah waktunya. Lalu update ini adalah sebuah fungsi. Lalu ini kita diisi 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi update. Def update, di dalamnya ada value. Nah, ini pun bebas, kita bebas mengisikan apa saja, boleh value, boleh nilai dan sebagainya. Nah, kita ikuti standar saja menggunakan value. Lalu kita panggil fungsi glued post redisplay. Nah, redisplay ini nanti akan meread ulang fungsi glued display function, gitu ya. Cara kerjanya adalah seperti itu. Glued post redisplay. Lalu kita akan mengulangi glued timer function dengan durasi yang lebih singkat. Jadi ada fungsi di dalam fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Oke, cukup. Kalau kita running, hasilnya masih belum ada apapun. Tapi secara update dia terus melakukan looping untuk pengecekan apakah terjadi perubahan. Jika terjadi perubahan, maka implementasikan. Seperti itu.
Nah, seterusnya kita akan membuat sebuah kotak ya, kotak persegi 4 ya, namanya kotak adalah persegi 4. Oke. Kita akan membuat sebuah kotak di sini. Oke. Di kotak ini berbeda, jadi kita akan menambahkan sebuah fungsi yang namanya GL push metric. GL push metric ini adalah tujuannya agar nanti ketika sebuah nilai berubah, perubahannya itu hanya terjadi pada objek itu saja, tidak terjadi pada keseluruhan objek yang ada di layar. Nah, yang harus kita tambahkan adalah GL push metric, lalu ditutup dengan GL pop metric. Nah, selanjutnya kita akan memberikan warna pada kotaknya, GL color, warnanya putih ya, putih saja. Terus kita akan memberikan GL translate. Masih ingat apa itu GL translate? Di pertemuan berapa? Di pertemuan 6 dan 7 ya, itu ada GL translate. GL translate nya kita buat 0 agar tidak ada perpindahan. Lalu GL begin, beginnya adalah GL polygon, lalu kalau ada begin berarti ada GLN ya. Sebentar, ini masih merah, kenapa? Translate kurang N, ini juga tidak ada 0. Nah, seperti ini. Lalu kita buat GL vertex biar cepat ya, saya copy. Saya akan membuat sebuah kotak dengan ukuran 50 kali 50. Nah, sekarang kita tes hasilnya. Oke. Kalau kita gerakan keyboard, dia masih belum bergerak. Nah, sekarang gini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep agar si kotak ini bergerak. Menggunakannya adalah menggunakan GL translate. Kalau ini saya rubah menjadi 1, ini saya rubah menjadi 1, kira-kira apa yang terjadi? Masih sama, tidak ada perubahan. Oke. 1 itu nilai yang terlalu kecil ya, kita belum bisa lihat hasilnya. Coba sekarang kita akan rubah menjadi dengan nilai yang agak besar, misal 10 ya, 10. Oke, dia sudah bergeser ya. Kalau 20 bergeser lagi. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Jadi nanti ketika tombol enter ditekan, ini akan selalu bertambah dan bertambah. Jadi pertama kita set 0,
Nah, lalu menambahkannya dengan apa? Kita akan menambahkannya dengan sebuah variabel yang bersifat global. Di sini kita akan buat sebuah variabel dengan nama x position 0, lalu satu lagi berarti y position sama dengan 0. Lalu x position dan y position ini kita masukkan di sini. Ini x position, ini y position. Nah, kalau dijalankan tentunya masih belum ada efek apapun karena x position dan y positionnya itu masih belum ditambahkan, nilainya belum bisa dirubah-rubah gitu. Nah, selanjutnya agar nilainya dapat berubah, kita akan menggerakkannya menggunakan apa? Kita akan menggerakkan menggunakan k left, rig up, dan down. Oke. Oleh karena itu, sekarang kita tinggal panggil. Kalau bergerak lift itu berarti apa yang berubah? Yang berubah adalah x-nya. Jadi sekarang kita ketik x position dikurangi berapa pergerakannya, misal saya buat 5 ya, dikurangi 5. Jadi nanti setiap tombol kiri ditekan, x position itu akan berkurang 5. Jadi sehingga dia terdapat pergerakan ke kiri. Nah, sekarang coba kita tes. Oke. Di sini terjadi error. Kenapa? Karena expose ini adalah sifatnya global. Jadi kita harus inisialisasikan di sini global expose. Oke, cukup. Kita tes lagi. Saya buka keyboardnya. Oke. Nah, saya tekan ke kiri, dia bergerak ya. Ke bawah tidak, ke kanan juga tidak, karena kita belum memberikan sebuah increment. Oke, keren. Dari situ selanjutnya kita berikan juga untuk x untuk yang ke kanan. Yang ke kanan berarti tinggal kita plus saja. Plus, lalu ke atas kita ke atas menggunakan y, ke atas juga menggunakan plus, ke bawah kita menggunakan y dengan min. Oke, sampai sini sudah cukup? Belum. Di global kita tambahkan y position juga. Oke, kita running ya. Ke atas bisa, ke atas kanan kiri bisa, atas bawah kanan kiri bisa. Oke, ini ke bawah, ini ke kiri, ke kanan, ke atas. Oke, bisa ya. Simple sekali. Kalau misal kita mau pergerakannya menggunakan ASWD, ya sama konsepnya. Tinggal kita buat sebuah handle dulu di ASWD ini, lalu berikan increment untuk X position dan Y positionnya. Terus apalagi yang ingin saya berikan? Oke, sebentar. Oke, cukup sih. Jadi untuk keyboard ini eventnya hanya untuk menggerakkan sebuah objek menggunakan keyboard.
Oke, cukup ya. Selanjutnya kita masuk ke input mouse. Input mouse kita gunakan template yang sudah kita buat tadi. Saya tes input mouse-nya. Oke, ini input mouse sudah siap ya templatenya. Selanjutnya kita mulai menambahkan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk input mouse. Nah, di input mouse itu nanti kita akan mengimplementasikan ada group mouse function. Saya ketik ya, ada group mouse function, lalu group motion function, lalu group passive motion function, dan group entry function. Nah, 4 yang akan kita implementasikan. Kita akan implementasikan dari atas dulu, yaitu group mouse function. Kita akan buat nama fungsinya. Di sini mudahnya saya buat pakai bahasa Indonesia. Tikus ini adalah istilah mouse dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita panggil ya, sama persis, bukan sama persis, tapi tapi kita mengikuti kaidah yang ada di PowerPoint yang saya berikan. Jadi di sini nanti variabel yang digunakan adalah button, state, x, dan y. Nah, cara kerjanya itu sama seperti ketika kita menggunakan keyboard. Jadi tinggal kita tekan if, kita buat if ya, if button sama dengan button itu ada klik kanan, klik kiri, dan klik tengah. Kalau klik kanan itu berarti menggunakan glued right button. Jika button sama dengan glued right button gitu ya, maka kita akan tampilkan tombol mouse kanan ditekan. Jika salah, jika belum tertangani ya, kita akan panggil print tombol button ditekan dengan state, kita panggil state pada posisi X dan posisi Y ya, seperti itu. Oke, coba sekarang kita tes. Nah, oke, ini coba tombol kanannya saya tekan. Nah, ya, tombol kanan saya tekan, mouse kanan ditekan. Kalau tombol kiri saya tekan, nah, tombol 0 ditekan dengan state seperti itu.
Nah, state-nya itu ada 1 dan 0. Kalau 0 itu adalah posisi ditekan, kalau dilepas dia akan mengeluarkan 1. 0 ditekan, 1 dilepas. Gitu ya. Terus apalagi? Selanjutnya akan membaca tombol kanan ditekan dan dilepas ya. Coba kita di dalam if akan ada if lagi. If lagi itu adalah state-nya. If state sama dengan glued down, yaitu ketika tombolnya masih ditekan kita akan print. Jadi ini dimunculkan di sini. Nah, lalu di sini else. Else-nya itu ketika tombol mouse kanan dilepas. Oke, sekarang kita tes. Ini tombol mouse kanan saya tekan. Loh, kok hilang? Nah, ini saya tekan. Nah, tombol mouse ditekan, saya lepas, dia akan muncul tombol mouse kanan dilepas. Oke, simpel sekali. Begitu juga kalau kita ingin membuat yang kiri. Oke, berarti yang kiri menggunakan left. Glue down sama, kita rubah di sini jadi kiri, kiri, kiri. Nah, sehingga nanti ketika tombol kiri ditekan, dia tidak akan menjalankan ini karena dia sudah terhandle di sini. Dan jangan lupa kalau kondisi berikutnya adalah menggunakan elif. Oke. Tes. Masih running. Nah, ini. Oke. Ini kanan ditekan, kanan dilepas, kiri ditekan, kiri dilepas. Coba saya tekan tombol tengahnya. Nah, tombol tengah itu masih belum ada handle-nya. Lalu tombol scroll ke mana ini? Scroll ke belakang belum ada, scroll ke depan juga belum ada. Nah, semuanya ini bisa kita berikan sebuah handle. Jadi totalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tombol di mouse saya ini yang bisa dibaca oleh OpenGL. Nah, selanjutnya akan saya tes lagi untuk glued motion function. Nah, berarti ini saya beri nama tikus gerak aktif ya, karena lawannya pasif. Oke. Ini nama fungsinya tikus gerak aktif. Nah, tikus gerak aktif ini nanti dia bisa membaca ketika tombolnya digerakkan dalam kondisi mouse-nya ditekan. Dalam kondisi mouse-nya ditekan. Jadi saya akan buat def tikus gerak aktif. Kalau lihat di presentasi saya tadi
ya. Di bagian 1 variabelnya adalah X dan Y. Variabelnya adalah X dan Y. Jadi kalau kita gerakkan, karena gerak aktif ini dia tidak bisa membaca tombolnya, dia hanya bisa membaca bahwa dia sedang ditekan dan sambil bergerak. Jadi mouse drag pada posisi X. Nah, saya copy saja. Oke, sekarang tes. Saya bergerak, dia tidak membaca, tapi kalau saya bergeraknya sambil klik, nah dia membaca. Mau klik kiri, mau klik kanan, dia membacanya sama saja. Terus bagaimana caranya membedakan drag menggunakan klik kiri dan klik kanan? Nah, di sini kita perlu membuat sebuah global variable dengan nama leave button false, ya. Kita akan menggunakan boolean false, read button false juga, false. Terus apa lagi? Cukup sih. Rect left. Nah, rect left itu nanti dia akan didefinisikan di sini. Kita akan buat global left button R button. Karena kondisinya sekarang masih false semua, kita akan buat true ketika right buttonnya diklik. Berarti right button sama dengan true, left button sama dengan false. Begitu juga untuk left-nya. Nah, left-nya tinggal dibalik, ini false, ini true. Sekarang di bagian tetikus, nah, sekarang tinggal gunakan if, ya. Di bagian tetikus gerak aktif kita tinggal memberikan kondisi jika left buttonnya diklik, nah left buttonnya true sama dengan true. Oke, sama dengan true, maka mouse drag dengan tombol leave, ya, kiri. Lalu di sini ada leave, right button true, ini kanan. Seharusnya seperti ini sudah berhasil. Oke, kita tes. Oke, kita coba klik kiri dengan drag. Nah, sekarang sudah bisa membaca, ya. Mouse drag dengan tombol kiri. Terus saya coba dengan kanan. Nah, mouse drag dengan tombol kanan. Oke, begitu, ya. Simple dan sederhana sekali. Lanjut lagi ke fungsi yang ketiga, yaitu ada glued passive motion function. Saya beri nama tetikus gerak pasif. Tetikus gerak pasif ini
dia akan membaca setiap gerakan dengan kondisi mouse yang tidak diapa-apakan gitu ya. Jadi tentunya kita tidak membutuhkan kondisi if else. Nah, mouse cukup seperti ini saja, mouse bergerak tanpa tombol tentunya, mouse bergerak pada posisi X dan Y. Udah cukup seperti ini, kita tes lagi. Nah, dimanapun mouse bergerak dia akan terbaca. Kalau berhenti dia juga berhenti, bergerak gitu ya. Kalau kita bergeraknya menggunakan drag tentunya berbeda. Nah, ini dengan drag kiri, drag kanan. Nah, begitu ya. Ini simpel sekali, jadi tinggal digerakkan saja, sudah terbaca. Oke, terus ini yang terakhir, yaitu glut entry function. Glut entry function ini untuk membaca apakah mouse-nya itu di dalam window atau di luar window. Saya beri nama fungsinya tikus masuk gitu ya. Terus tinggal buat fungsi di sini f tikus masuk, cukup dengan satu variabel state. Dah, sekarang tinggal buat if state sama dengan glut enter. Nah, ini teman-teman bisa lihat di PowerPoint-nya. Maka tampilkan mouse masuk, else, bisa pakai else, bisa pakai elif ya. Kalau perintahnya, kalau kondisinya hanya dua saja, mending pakai else saja biar lebih mudah. Mouse keluar. Oke, cukup seperti ini. Tes lagi. Ini kurang sama dengan. Nah, ini mouse-nya saya keluarkan. Nah, muncul mouse keluar. Saya masukkan, muncul mouse masuk. Mouse keluar. Nah, mouse keluar, mouse masuk, mouse keluar, mouse masuk. Nah, gitu ya. Jadi si OpenGL ini sudah bisa membaca semua perilaku dari mouse kita. Jadi dengan ini nanti kita bisa membuat sebuah program atau aplikasi yang dapat memanfaatkan input dari mouse. Kira-kira kalau input dari mouse dan keyboard digabungkan bisa atau tidak? Ya, tentunya bisa sekali. Nah, di sini tadi kan di keyboard itu saya mencoba untuk menggerakkan ya. Kalau di mouse saya akan coba merubah sebuah warna dengan tombol klik kanan dan klik kiri. Oke, konsepnya sama ya. Jadi saya akan membuat sebuah kotak kecil. Nah, saya copy saja kotaknya. Kotak kecilnya itu ini. Oke, kita tes. Masih belum di close. Oke, error exposition. Oke, di sini masih perlu gerakkah? Tidak ya, tidak usah karena saya ini yang akan menguji merubah warna menggunakan mouse. Oke,
Nah, saya akan merubah warna dengan klik kanan dan klik kiri. Oke, warnanya itu saya akan merubahnya yang mana? Warna oke, warna yang ini ya. Kalau ini saya buat 0, coba. Oke, berubah 0,5, berubah. Kalau jadi 1, oke. Oh, satunya itu ini ya, putih gitu ya. Jadi nanti saya akan merubah parameter ini akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi kliknya. Nah, ini kalau kita lihat kondisi warnanya adalah RGB. Berarti saya akan membuat sebuah variabel. Saya akan merubah bagian tengah RG, berarti green ya. Green color. Green colornya saya set 0. Saya tes. Nah, putih ya. Kalau saya set 1, oh masih putih ya, saya salah memasukkannya. Seharusnya bukan di sini tapi di sini ya. Putih saya buat 0. Oke, magenta. Oke, saya set 0 dulu. Lalu nanti green colornya itu akan berubah ketika tombol klik kanan dan klik kiri ditekan ya. Berarti di sini nanti kondisinya adalah di sini. Nah, sama caranya. Di sini saya harus memasukkan dulu. Jadi apa? Green ya. Green color. Nah, oke. Green colornya akan saya rubah setiap kliknya itu bertambah 0,1. Green color sama dengan green color plus 0,1. Ini kalau diklik kanan. Terus kalau diklik kiri dia akan berkurang 1. Oke. Sampai sini kita tes apakah sudah berfungsi. Seharusnya belum. Sudah saya klik tapi dia tidak berfungsi. Kenapa? Karena timer update-nya belum kita buat. Nah, kita kopas saja dari yang keyboard. Ada include timer function. Tambahkan di sini. Lalu update-nya. Nah, update-nya di sini. Oke, kalau sudah kita run. Why, kenapa masih belum berubah? Kita cek lagi. Oke, update-nya itu apakah ini pengaruh? Kita tes lagi, masih belum. Oke, kita cek
green colornya plus 01, min 01, green color, oke. Sekarang di sini saya coba akan print if else. Nah, di sini saya akan coba cek apakah benar-benar berubah green colornya. Green color. Oke, green colornya berubah ya, jadi min 0,1. Nah, dia terus bertambah. Oke, berubah kok ya warnanya ya. Tuh. Nah, hanya saja kita harus memberikan batasan karena nilainya itu hanya dari 0 sampai 1. Jadi kalau sudah sampai 1 dia harusnya tidak boleh menambah lagi. Nah, oke. Kalau dia, berarti kita tambahkan kondisi if, jika gitu ya. Jika green colornya itu kurang dari 1 gitu ya, dia akan bekerja jika kurang dari 1 ya, betul gitu ya. Terus untuk yang pengurangan ini green color akan bekerja jika lebih dari 0,1. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kita tes. Saya klik. Nah, dia maksimalnya 0 ya, tidak bisa lebih, tidak bisa minus, maksimalnya 0. Saya klik kanan, 7, 8, 9. Nah, maksimal 1 putih gitu ya. Nah, begitu. Oke, cukup mudah, simple dan sederhana sekali. Nanti source code ini akan saya bagikan di halaman e-learning. Nah, mengingat dengan tugasnya, saya sudah siapkan tugasnya. Yang mana ya? Yang mana? Ini tugas. Saya buka di terminal, bukan. File Explorer. Oke, saya buka. Nah, ini. Jadi ini adalah perpaduan dari keyboard dan mouse input. Gelap ya. Oke, gelap. Coba saya akan gerakkan kotaknya. Kotaknya ini kalau diklik kanan dan klik kiri, dia bisa berubah warna. Saya klik kanan dan klik kiri. Terus kalau saya gerakan ke kiri, backgroundnya berubah merah. Terus kalau ke bawah berubah hitam, ke sini berubah biru, berubah hijau. Nah, ini tugasnya ya. Nanti silahkan teman-teman buatlah sebuah program aplikasi seperti ini. Jadi ketika sebuah kotak itu bergerak melintasi empat bagian koordinat ini, itu nanti backgroundnya akan berubah warna. Nah, terus si kotak kecil ini yang bergerak-gerak ini, kalau diklik kanan dia akan berubah-ubah warna. Merubah warnanya tadi sudah ada ya pada mouse, bergeraknya juga sudah ada pada
pada keyboard. Lalu yang belum ada adalah merubah backgroundnya sesuai dengan gerakan dari objeknya ini. Nah, bocoran ya, nanti untuk merubah keyboardnya ini adalah mengikuti dari koordinatnya. Jadi ini sampai sini itu koordinat berapa, maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Nah, jika si objek ini berada di dalam koordinat minimal ini dan maksimal ini, maka warnanya merah. Begitupun juga sama, ketika si objek ini berada di koordinat minimal ini dan maksimal ini, maka warnanya hitam, dan seterusnya sampai ke empat-empatnya. Nah, cara kerjanya adalah seperti itu. Nah, nanti silahkan teman-teman seperti biasa ya, hasilnya kalau sudah jadi diposting di blog masing-masing, boleh blog dari kampus atau blog pribadi. Terakhir saya cek blog kampus sudah bisa ya, sudah bisa dibuka, tapi mungkin teman-teman biar aman ya, mending gunakan blog pribadi saja, karena kalau blog pribadi sudah pasti servernya aman dan ya pasti selalu stabil gitu dibanding menggunakan blognya dari kampus. Tapi kalau yang masih mau lanjutan dari blog kampus juga tidak apa-apa sih, karena terakhir saya cek juga sudah normal kembali. Ya, itu dari saya. Jika nanti teman-teman di dalam code-nya ini ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh silahkan ditanyakan melalui grup atau melalui WhatsApp pribadi juga saya perbolehkan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan saya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan pernah lelah untuk belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.